Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan presentator pada pagi ini. Untuk presentator pertama, ada saya sendiri, yaitu Arina Hidayah. Untuk presentator yang kedua, ada Saudara Hazib Maulana. Untuk materi yang pertama, ada sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Di Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, dan hal ini berdasarkan Protokol Nagoya maka akan menjadikan tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan atau green economy. Selanjutnya ada sumber daya alam hayati di Indonesia. Sumber daya alam hayati sendiri adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, di Indonesia sendiri sumber daya alam dapat kita lihat dari sisi astronominya. Di sini Indonesia itu terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Seperti pada layar ada bunga Rafflesia arnoldii. Kemudian dapat kita lihat dari sisi geologi. Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Dan yang ketiga dapat dilihat dari daerah perairan di Indonesia yang kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati di Indonesia. Sumber daya alam non-hayati sendiri adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita dalam memanfaatkannya harus mengetahui batasannya. Nah, di Indonesia sendiri, di sini saya memberikan beberapa contoh sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, ada pertambangan batu bara. Yang kedua, ada pertambangan gas bumi. Yang ketiga, ada pertambangan perak. Yang keempat, ada pertambangan emas. Dan yang terakhir, ada pertambangan minyak bumi. Untuk materi selanjutnya adalah konsep perlindungan hutan berbasis ekosistem. Perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan yang berdasarkan ekosistem dapat diartikan sebagai sebuah cara yang berhubungan dan pemanfaatan ekosistem yang terdiri dari melindungi, memelihara, dan bila perlu memperbarui keragaman hayati dari level spesies dan genetik menuju level komunitas dan lanskap. Pendekatan berbasis ekosistem memfokuskan seluruh kegiatan pengelolaan pada apa yang dapat dibiarkan di alam, baru kemudian apa yang dapat diambil tanpa merusak fungsi ekosistem keseluruhan. Untuk materi selanjutnya adalah kebijakan ekonomi sumber daya alam bagi pengendalian dan kerusakannya.
Permasalahan dari terjadinya degradasi sumber-sumber daya alam sebagaimana yang terjadi di Indonesia atau di negara lain adalah karena terlalu terpusatnya kewenangan atau hak-hak kekuasaan dalam sistem pengelolaan sumber-sumber daya alam. Baik sumber daya itu berupa sumber daya hutan, laut, yaitu ikan dan kerang-kerang, maupun sumber daya mineral, lahan, udara, dan sumber daya yang bersifat public good lainnya. Kebijaksanaan pemerintah yang penting dari permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diperkirakan akan berhasil itu ada 3. Yang pertama, dengan mengurangi yang secara lambat laun menuju kepada penghapusan kebijaksanaan seperti perpajakan, subsidi, kuota, dan proyek-proyek pemerintah yang membuat terjadinya distorsi dari manfaat bekerjanya sistem pasar yang efisien ataupun kebijaksanaan yang memperburuk terjadinya kegagalan pasar. Yang kedua, perbaikan atau pengurangan dari kegagalan pasar melalui intervensi pemerintah yang memperbaiki cara bekerjanya sistem pasar ke arah efisiensi atau yang berdampak kepada hasil yang lebih baik daripada sistem pasar. Yang ketiga, dapat menuju kepada keberhasilan kebijaksanaan adalah melalui cara internalisasi biaya-biaya sosial yang berdampak kepada lingkungan hidup, yang pada gilirannya itu berdampak kepada kehidupan masyarakat, serta dampak sampingan yang berasal dari proyek-proyek sektoral serta kebijaksanaan ekonomi makroekonomi yang berlaku perlu dievaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.